Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya Eko Arianto. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu mengenai fungsi penawaran dan fungsi permintaan ya. Nah, ini. Jadi dari kedua fungsi tersebut nanti akan ada sebuah titik temu sehingga titik temu itu nanti yang akan kita bahas kali ini yaitu titik keseimbangan pasar ya atau titik equilibrium ya. Nah, kita langsung saja untuk pembahasan pada keseimbangan pasar. Oke. Ya, keseimbangan pasar ini terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada grafik ya. Jadi grafik ini terdapat dua garis ya, di mana satunya adalah garis fungsi penawaran dan yang satunya adalah garis fungsi permintaan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini yang ke atas ini adalah fungsi penawaran dan yang ke bawah ini adalah fungsi permintaan. Nah, di sini nanti dari kedua fungsi itu ya, dari kedua garis yang diperoleh dari fungsi permintaan sama penawaran akan terdapat sebuah titik ya, titik temu. Titik temunya itu nah di sini ya. Saya kasih gambar titik merah ini. Nah, titik temu inilah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar. Jadi pertemuan antara penawaran dan permintaan. Nah, di sini adalah fungsi atau titik keseimbangan pasar. Nah, di sini nanti titik ini diperoleh dari ordinate QE, di mana QE-nya ini adalah jumlah keseimbangan pasar dan PE ini adalah untuk harga keseimbangan pasar. Ya, jadi saya simpulkan, jadi keseimbangan pasar ini nanti akan memperoleh sebuah jumlah dan harga yang imbang, di mana titik itu diperoleh dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, ini adalah keseimbangan pasar, ya. Nah, sekarang kita langsung ke dalam contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini bisa dilihat di layar. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Ya. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah dengan setengah Q. Yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan pasar dan juga jumlah keseimbangannya. Ya, atau tentukan harga dan jumlah pada keseimbangan pasar yang tercipta dari persamaan fungsi penawaran dan fungsi permintaannya ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan diketahuinya ya. Jadi di sini ada fungsi permintaan. Nah, tadi fungsi permintaannya kan bisa didapat dari sini. Fungsi permintaannya adalah ini, P sama dengan 15 min Q. Nah, di sini dari P sama dengan 5 min Q, kita bikin Q sama dengan. Nah, tinggal kita pindah aja, min Q pindah ke kiri jadi Q, dan P-nya pindah ke kanan jadi min Q. Maka diperoleh ID sama dengan 15 min P ya. Nah, Q-nya saya kasih ID, ini maksudnya adalah untuk fungsi permintaan ya. Dan untuk fungsi penawaran sendiri ini tadi di sini bisa dilihat di soal P sama dengan 3 ditambah dengan setengah Q ya. Nah, sehingga kita langsung sini aja. Jadi P sama dengan 3 plus setengah Q, kita bikin Q sama dengan ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk memudahkan ini kan pecahan. Ini saya bikin ruas kanan sama ruas kiri dikalikan dengan dikalikan dengan 2 ya, biar Q-nya itu menjadi tidak pecahan. Jadi setengah kali 2 adalah 1 Q atau Q, 3 kali 2 adalah 6 dan P kali 2 adalah 2P. Nah, tinggal ini pindah saja untuk 6-nya ke kiri sini. Jadi Q sama dengan 2P min 6. Nah, ini bisa dipindah ya. Jadi QS-nya adalah 2P min 6. Ya.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan rumus ya, QD sama dengan QS ya. Sebenarnya tadi kalau kita bikin P sama dengan PD sama dengan PS pun bisa ya. Tapi karena tadi rumusnya kita pakai ini ya, ini juga bisa. Nanti silahkan dicoba lah. Yang PD sama dengan PS juga hasilnya sama. Kita langsung aja untuk yang QD-nya adalah ini. Ya, QD-nya ini kita masukkan ke sini. Dari 15 min P. Untuk PS-nya adalah 2P min 6. Kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang untuk P-nya kita jadikan 1. Ini min P-nya tetap. Ini 2P-nya pindah ke kiri jadi min 2P. Untuk min-nya min 6 tetap di sini 15-nya pindah ruas ke kiri jadi min 15. Sehingga diperoleh min 3P sama dengan min 21. Dan P-nya diperoleh min 3 P itu kan min 3 kali P pindah ruas jadinya pembagi. Jadi min 21 dibagi min 3 hasilnya adalah 7. Kita sudah mendapatkan P-nya atau price-nya atau harga keseimbangan pasarnya adalah 7. Untuk Q-nya kita bisa memanfaatkan yang QD atau QS. Q-nya sama. Nah, di sini saya memakainya adalah yang QD ya. Kalau pakai yang QS pun hasilnya sama nanti. Nah, QD-nya adalah Q sama dengan 15 min P diperoleh dari ini. Dan pakai ini juga hasilnya sama. Tinggal P-nya kita substitusikan. P-nya kan 7. Nah, menjadi di sini. 15 kurangi 7 sama dengan 8. Nah, kita sudah mendapatkan key quantity atau jumlah keseimbangan pasarnya adalah 8. Jadi, kesimpulannya kita sudah memperoleh jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi, harga keseimbangan pasarnya atau PE-nya adalah 7 dan jumlah keseimbangan pasarnya atau GE-nya adalah 8. Ini ya. Nah, oke, mudah. Oke. Ini tadi adalah apa namanya untuk pembahasannya dan contoh soalnya. Nah, kita langsung aja untuk ke latihannya. Ini silahkan bisa dikerjakan. Soalnya adalah seperti ini. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min 2Q. Sedangkan fungsi penawarnya adalah P sama dengan 3/2Q plus 1. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Nah, silahkan dicoba ya. Tekniknya seperti tadi, ini masih mudah ya. Saya nanti habis ini ada keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh yang lainnya yaitu pajak sama subsidi dari pemerintah. Saya bikin ini tidak saya sambung biar tidak terlalu panjang. Jadi pahami ini dulu, nanti setelah ini paham, nanti baru kita lanjut ke materi selanjutnya yang saya sampaikan tadi. Oke, demikian materi untuk keseimbangan pasar. Semoga paham ya. Dan silakan dicoba untuk latihannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.